Saya Meristi Tianaga, SPDGR, CGP Angkatan 8 dari SDN 75 Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Kali ini kita akan membahas mengenai aksi nyata modul 1.2 sesuai rencana 4P pada koneksi antar materi. Pada aksi nyata kali ini disesuaikan dengan pengembangan diri sederhana, konkret, rutin, serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang, yaitu meliputi pembelajaran yang berpihak kepada murid, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, model dan metode pembelajaran yang bervariasi, kemudian mengikuti workshop dan pelatihan secara mandiri. Ketika berada di kelas, saya selalu melakukan pembiasaan-pembiasaan positif, seperti menumbuhkan karakter religius berupa berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran dimulai, kemudian melaksanakan sholat duha secara rutin di sekolah. Pada kegiatan pembelajaran, adapun langkah-langkah kegiatan yang saya lakukan, yang pertama adalah memilih media dan metode pembelajaran, memilih permainan yang tepat saat pembelajaran, mengondisikan murid untuk membawa gadget. Pelaksanaan, yang pertama menyiapkan media pembelajaran, memeriksa kesiapan murid untuk belajar. Pada kegiatan refleksi, saya menanyakan perasaan murid saat mengikuti kegiatan pembelajaran, memberikan apresiasi kepada murid. Pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat zaman, yaitu saya lakukan menggunakan media gadget yang dibawa sendiri oleh siswa. Siswa mengerjakan soal yang sebelumnya telah saya kondisikan menggunakan game, yaitu berupa word mode. Kemudian siswa mengerjakan soal-soal yang sudah saya buat di handphone mereka masing-masing, cara berkolaborasi. Selanjutnya, pembelajaran yang saya lakukan yaitu berpihak kepada murid, di mana ketika murid berdiskusi, saya sebagai fasilitator untuk menengahi permasalahan yang sedang mereka selesaikan ketika sedang berdiskusi. Hal lainnya yang saya terapkan di kelas yang sesuai dengan filosofi KHD, di mana anak-anak seharusnya melakukan pembelajaran sambil bermain. Maka, saya selaku pendidik menerapkan permainan di kelas untuk membuat anak-anak merasa bersemangat. Permainan yang saya lakukan ketika kegiatan pembelajaran yaitu permainan kartu berkeliling yang berisi soal, di mana soal tersebut nanti akan berkeliling. Ketika saya bilang stop, maka disitulah murid akan menjawab soal yang saya berikan. Untuk melakukan pembaharuan yang ada di sekolah dan untuk mendapatkan kemajuan, tentunya tidak lepas dari kegiatan kolaborasi dengan rekan sejawat baik dengan kepala sekolah. Di sini kami melakukan kegiatan kolaborasi yaitu mempelajari mengenai IKM, kemudian pembentukan panitia PPDB siswa baru tahun 2023-2024.
Untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru, saya melakukan pengembangan diri. Pengembangan diri yang saya lakukan bersifat mandiri, yaitu tanpa ada paksaan dari kepala sekolah ataupun instansi terkait. Saya melakukan pengembangan diri secara mandiri dengan tujuan untuk menambah wawasan yang harus saya miliki. Saya mengikuti kegiatan pengembangan diri atau workshop dari Kemendikbud maupun dari penyelenggara swasta lainnya. Setelah melaksanakan aksi nyata yang disesuaikan dengan modul 1.2, maka timbullah suatu pertanyaan, yaitu perasaan saat melakukan aksi nyata modul 1.2 adalah saya merasa sangat senang dapat menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan saya merasa semakin tertantang untuk terus melakukan perubahan yang menuju ke arah perbaikan. Selanjutnya, ide atau gagasan yang timbul setelah melaksanakan kegiatan aksi nyata adalah saya melakukan praktik baik dengan murid dan rekan sejawat dalam melakukan perubahan. Pelajaran yang dapat saya ambil setelah kegiatan aksi nyata ini adalah yang pertama, guru harus berpihak kepada murid, di mana seorang guru harus tahu kemampuan muridnya masing-masing, karena murid memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Yang kedua, guru menjadi contoh teladan, karena guru merupakan panutan dari muridnya. Yang ketiga, guru wajib untuk mengembangkan diri, karena kegiatan mengembangkan diri sangat berguna untuk menambah wawasan seorang guru. Yang keempat, guru harus melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, karena dengan melakukan kolaborasi, semua akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian, dengan adanya kolaborasi, itu akan membuat antara guru dengan rekan sejawat saling mengisi, saling menghargai. Setelah melakukan aksi nyata, tentunya ada dampak atau perubahan positif yang paling saya rasakan, yaitu bagi murid. Dampak positif bagi murid yaitu ketika mengikuti pembelajaran, tentunya murid bersemangat karena ada hal-hal baru yang mereka rasakan. Dari semangat, mereka menjadi aktif untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini sangat berpengaruh terhadap hasil belajar yang mereka dapatkan. Selanjutnya, hal positif yang paling dirasakan oleh saya sebagai guru yaitu kompetensi saya sebagai guru meningkat. Yang kedua, semakin bersemangat untuk terus belajar, dan belajar. Demikianlah aksi nyata yang saya lakukan pada modul 1.2. Semoga hal ini bisa saya tularkan kepada teman-teman saya di sekolah dan akan membuat sekolah kami memiliki perubahan yang positif dan mengalami kemajuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.